Huyai bin Akhtab adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dari Bani Nadir, sebuah kabilah Yahudi yang telah lama menetap di wilayah Madinah jauh sebelum kedatangan Islam. Ia lahir dari keluarga terpandang, terbiasa memimpin, dan dikenal memiliki kecerdasan tajam serta kemampuan membaca situasi politik. Sejak muda, ia telah diajarkan Taurat dan sejarah kenabian, sehingga ia memahami tanda-tanda yang tertulis tentang munculnya seorang nabi terakhir di tanah Arab. Namun, pemahaman itu tidak membuat hatinya tunduk, justru menumbuhkan rasa takut kehilangan kekuasaan. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan ajaran Islam di Makkah pada sekitar tahun 610 Masehi, berita tentangnya sampai ke Madinah. Huyai bin Akhtab mengikuti kabar itu dengan penuh perhatian. Ia sering berdiskusi dengan saudara dan pemuka kaumnya. Dalam salah satu percakapan, ia berkata, "Ciri-cirinya sesuai dengan apa yang kita ketahui, tetapi ia bukan dari Bani Israel. Bagaimana mungkin kepemimpinan rohani jatuh ke tangan orang Arab?" Seorang kerabatnya menjawab, "Bukankah kebenaran tidak bergantung pada keturunan?" Huyai memalingkan wajah dan berkata dingin, "Kebenaran yang menghilangkan kekuasaan bukan kebenaran yang akan aku terima." Ketika Muhammad bin Abdullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, suasana kota berubah. Kaum muslimin, kaum Arab Madinah, dan komunitas Yahudi hidup berdampingan di bawah perjanjian bersama. Pada awalnya, Huyai bin Akhtab berpura-pura menerima kesepakatan itu. Ia menyambut Muhammad dengan wajah datar, menyembunyikan kebencian di balik kata-kata yang sopan. Namun, setiap malam ia memikirkan satu hal, bagaimana menghentikan pengaruh Islam yang terus berkembang. Huyai sering berkata kepada para pengikutnya, "Hari ini mereka sedikit, besok mereka banyak. Jika kita tidak bertindak, benteng kita tidak akan menyelamatkan kita dari kehilangan kehormatan." Sebagian Bani Nadir masih ragu, tetapi ketegasan Huyai membuat mereka mengikuti arahannya. Pada tahun 624 Masehi, setelah Perang Badar, posisi kaum muslimin semakin kuat. Kekalahan Quraisy membuat banyak pihak gelisah, termasuk Huyai. Ia berkata dengan nada penuh kecemasan, "Sekarang jelas, ia bukan sekadar pendakwah. Ia akan menjadi penguasa." Sejak saat itu, rencana-rencana rahasia mulai disusun. Pada tahun 625 Masehi, terjadi peristiwa yang menjadi titik balik. Muhammad bin Abdullah datang ke perkampungan Bani Nadir untuk urusan diat sesuai kesepakatan lama. Di balik dinding benteng, Huyai bin Akhtab mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Ia berkata, pelan namun tegas, "Inilah kesempatan. Satu batu besar dari atas benteng dan semua akan selesai." Beberapa orang terdiam, merasa rencana itu terlalu berbahaya. Namun Huyai mendesak, "Jika ia pergi hari ini, kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi." Rencana itu gagal. Muhammad bin Abdullah pergi sebelum niat jahat itu terlaksana. Tak lama kemudian, keputusan pengusiran Bani Nadir dari Madinah pun dijatuhkan. Ketika hari pengusiran tiba, Huyai berdiri di hadapan kaumnya dengan wajah merah menahan amarah. Ia berkata, "Bawalah apa yang bisa kalian bawa. Rumah dan kebun bisa hilang, tetapi dendam ini akan aku simpan sampai mati." Mereka pun pergi menuju Khaybar. Di sana, Huyai tidak berhenti menghasut. Setiap malam, ia berbicara tentang Madinah, tentang Islam, tentang kekuasaan yang menurutnya dirampas. Ia berkata, "Aku bersumpah, aku akan kembali ke Madinah, bukan sebagai orang terusir, tetapi sebagai penakluk." Pada tahun 626 Masehi, Huyai melakukan perjalanan ke Makkah. Ia menemui para pemimpin Quraisy. Dalam pertemuan itu, ia berkata, "Aku adalah musuh Muhammad sebagaimana kalian. Aku mengenal Madinah, bentengnya, dan orang-orangnya. Jika kalian bersatu denganku, kita akan menghancurkannya." Salah satu pemimpin Quraisy bertanya, "Agama siapa yang lebih benar, agama kami atau agama Muhammad?" Huyai menjawab dengan dusta, "Agama kalian lebih dekat kepada kebenaran."
Jawaban itu memperlihatkan betapa kebencian telah menutup hatinya. Setelah itu, Huyai mendatangi kabilah-kabilah Arab lainnya, termasuk Ghatafan. Ia menjanjikan harta, kemenangan, dan kehancuran Islam. Usahanya berhasil. Sebuah pasukan besar terbentuk yang pada tahun 627 Masehi bergerak menuju Madinah. Ketika pasukan itu tiba, mereka terkejut melihat parit besar mengelilingi kota. Huyai menggertakkan gigi. Ia berkata, "Ini bukan perang Arab, tetapi jangan gentar. Aku akan membuka Madinah dari dalam." Ia pun menuju perkampungan Bani Quraizah. Di depan benteng Bani Quraizah, pintu tertutup rapat. Dari balik tembok terdengar suara, "Wahai Huyai, pergilah. Kami tidak ingin terlibat." Huyai menjawab dengan suara penuh bujuk rayu, "Aku datang membawa kemenangan. Aku bersumpah pasukan Ahzab tidak akan pergi sebelum Muhammad binasa." Perdebatan panjang terjadi. Akhirnya Bani Quraizah tergoda dan melanggar perjanjian mereka. Namun, apa yang diharapkan Huyai tidak terjadi. Angin kencang menerjang pasukan Ahzab. Ketakutan menyebar, api-api padam, tenda-tenda terbang. Dalam kekacauan itu, koalisi besar itu bubar tanpa kemenangan. Setelah pengepungan berakhir, pengkhianatan Bani Quraizah terungkap. Huyai bin Akhtab tertangkap. Dalam keadaan terikat, ia masih berkata, "Aku tidak menyesal memusuhi Muhammad. Aku hanya kalah oleh takdir." Akhir hidupnya menjadi penutup dari perjalanan panjang kebencian dan pengkhianatan. Kisah Huyai bin Akhtab tercatat dalam sumber sejarah Islam seperti Sirah Ibnu Ishaq melalui riwayat Ibnu Hisham, Tarikh Ibnu Jarir ad-Tabari, serta penjelasan para ulama tafsir terkait peristiwa Bani Nadir dan Ahzab. Kisah ini menjadi pelajaran tentang bagaimana kesombongan, rasa takut kehilangan kekuasaan, dan pengkhianatan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran sejarah. Setelah pasukan Ahzab tercerai berai dan meninggalkan Madinah dalam keadaan hina, suasana kota berubah drastis. Ketegangan yang selama berminggu-minggu menyesakkan dada kaum muslimin mulai mereda. Namun, bayang-bayang pengkhianatan belum sepenuhnya sirna. Nama Huyai bin Akhtab disebut-sebut di banyak sudut Madinah bukan lagi sebagai pemimpin, melainkan sebagai sumber fitnah yang hampir menghancurkan kota dari dalam. Huyai bin Akhtab berada di tengah-tengah Bani Quraizah ketika keputusan akhir diambil. Ia tahu bahwa semua rencananya telah gagal. Janji-janji yang ia ucapkan kepada mereka runtuh bersama angin kencang yang memporak-porandakan pasukan Ahzab. Namun, meski menyadari kehancuran telah dekat, ia tetap bersikap keras dan enggan menunjukkan penyesalan. Dalam sebuah percakapan terakhir yang diriwayatkan dalam sumber Islam, salah seorang dari Bani Quraizah berkata kepadanya dengan suara bergetar, "Wahai Huyai, engkau telah menjerumuskan kami. Pasukan yang engkau janjikan telah pergi." Huyai menjawab dengan nada dingin, "Takdir tidak berpihak kepada kita hari ini, tetapi kehinaan lebih baik daripada tunduk." Kata-kata itu memperlihatkan isi hatinya yang masih dipenuhi kesombongan, bahkan ketika jalan keluar telah tertutup rapat. Ketika keputusan hukuman dijatuhkan kepada Bani Quraizah akibat pengkhianatan mereka pada tahun 627 Masehi, Huyai bin Akhtab termasuk di antara mereka yang ditangkap. Ia dibawa dengan tangan terikat, pakaiannya kusut, tetapi wajahnya tetap menampakkan sikap menantang. Beberapa orang yang melihatnya berkata, "Inilah orang yang menggerakkan semua ini." Namun Huyai tidak menjawab cercaan itu. Ia hanya memandang lurus ke depan, seolah ingin dikenang sebagai orang yang tidak pernah menyerah, meskipun kalah. Sumber sirah Islam menggambarkan bahwa pada saat-saat terakhirnya, Huyai berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku tidak mencela diriku karena memusuhi Muhammad. Aku hanya mencela diriku karena tidak berhasil." Ucapan itu menjadi penegasan terakhir tentang karakter dirinya, seseorang yang mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukan. Kematian Huyai bin Akhtab menandai berakhirnya peran langsungnya dalam sejarah konflik Madinah, tetapi pengaruh perbuatannya tidak berhenti di sana.
Dampak pengkhianatan Bani Nadir dan persekutuan Ahzab membentuk arah politik dan militer Madinah pada tahun-tahun berikutnya. Kaum muslimin semakin waspada terhadap perjanjian dan Madinah perlahan berubah menjadi pusat kekuatan yang lebih solid. Sementara itu, sisa-sisa Bani Nadir yang masih tinggal di Khaybar terus menyimpan kebencian. Nama Huyai bin Akhtab sering disebut sebagai simbol perlawanan yang gagal. Sebagian dari mereka berkata, seandainya ia berhasil, sejarah akan berbeda. Namun yang lain mulai menyadari bahwa ambisi tanpa kejujuran hanya membawa kehancuran. Perpecahan pun muncul di antara mereka, antara yang ingin terus memusuhi Islam dan yang mulai mempertanyakan jalan yang telah ditempuh. Dalam perspektif Islam, kisah Huyai bin Akhtab bukan sekadar cerita tentang musuh eksternal, melainkan tentang konflik batin manusia ketika berhadapan dengan kebenaran. Ia mengetahui tanda-tanda kenabian, memahami isi kitab suci yang diwariskan kepadanya, namun memilih jalan penentangan karena kesombongan dan ketakutan kehilangan kekuasaan. Al-Quran menyinggung sikap semacam ini dalam ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya demi kepentingan dunia. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Ibnu Jarir At-Tabari mencatat peran Huyai bin Akhtab dengan detail, bukan untuk memuliakannya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana satu orang dengan pengaruh besar dapat menggerakkan banyak pihak menuju kehancuran kolektif. Dari sudut pandang ini, Huyai menjadi pelajaran sejarah tentang bahaya hasutan, politik kebencian, dan pengkhianatan perjanjian. Tahun-tahun setelah peristiwa Ahzab memperlihatkan perubahan besar di Jazirah Arab. Madinah tidak lagi hanya kota perlindungan, tetapi pusat pemerintahan dan dakwah yang kuat. Khaybar, tempat Bani Nadir menetap setelah pengusiran, kelak juga akan berhadapan dengan kekuatan Islam. Bayangan Huyai bin Akhtab seakan masih hadir di sana dalam cerita-cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian orang mengisahkan Huyai sebagai pemimpin yang berani, sebagian lain sebagai pengkhianat besar. Namun, dalam catatan Islam, ia dikenang sebagai contoh nyata bahwa kecerdasan tanpa keimanan dapat berubah menjadi senjata yang menghancurkan pemiliknya sendiri. Sejarah tidak hanya mencatat kemenangan dan kekalahan, tetapi juga niat-niat tersembunyi yang menggerakkan manusia. Kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Dari abu pengkhianatan Bani Nadir dan kegagalan Ahzab muncul babak-babak baru yang akan membentuk wajah Jazirah Arab. Dampaknya akan terasa pada peristiwa Khaybar, pada hubungan Islam dengan komunitas Yahudi selanjutnya, dan pada penguatan Madinah sebagai negara yang berdiri di atas loyalitas dan perjanjian yang ditepati. Setelah kematian Huyai bin Akhtab, gema perbuatannya masih terasa kuat di Madinah dan Khaybar. Meskipun jasadnya telah tiada, pengaruh pikirannya tetap hidup di benak sebagian pengikut Bani Nadir yang selamat. Mereka sering berkumpul pada malam hari di Khaybar, membicarakan masa lalu dengan suara pelan, seolah takut bayang-bayang kekalahan kembali menghantui mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Ia telah pergi, tetapi jalannya masih ada di hadapan kita. Apakah kita akan meneruskannya atau meninggalkannya?" Yang lain menjawab dengan getir, "Ia menjanjikan kemenangan, tetapi yang kita terima hanyalah pengusiran dan kematian." Percakapan-percakapan semacam itu menunjukkan perpecahan batin yang mulai tumbuh di antara mereka. Perpecahan yang tidak pernah terjadi ketika Huyai masih hidup dan menguasai arah keputusan. Di Madinah, kaum muslimin memandang peristiwa Ahzab sebagai bukti bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar, melainkan dari pengkhianatan yang tersembunyi. Orang-orang yang dahulu hidup berdampingan kini dipandang dengan kehati-hatian. Pengalaman pahit itu membentuk karakter masyarakat Madinah yang lebih tegas dan waspada. Kepercayaan tidak lagi diberikan hanya berdasarkan kata-kata, melainkan dibangun melalui kesetiaan yang terbukti. Nama Huyai bin Akhtab sering disebut dalam majelis-majelis pengajaran sebagai contoh tentang orang yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Dikisahkan
bahwa ia mengenali tanda-tanda kenabian sebagaimana tertulis dalam kitab yang diwarisinya. Tetapi rasa takut kehilangan kepemimpinan membuatnya memilih jalan permusuhan. Dalam pandangan Islam, sikap ini bukan sekadar kesalahan politik, melainkan kesalahan hati. Beberapa orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Huyai menceritakan bagaimana ia sebenarnya pernah mengalami keraguan. Pada suatu malam di Khaybar, sebelum keberangkatannya menemui Quraisy, ia dikabarkan duduk sendirian, memandang langit, lalu berkata kepada seorang kerabat dekatnya, "Jika ia benar, maka apa yang akan terjadi pada kita?" Kerabat itu menjawab, "Jika ia benar, maka kebenaranlah yang harus diikuti." Huyai terdiam lama, lalu berkata dengan nada pahit, "Kebenaran yang meruntuhkan kekuasaan bukanlah kebenaran yang mudah diterima manusia." Ucapan itu mencerminkan konflik batin yang dalam. Ia bukan orang yang tidak memahami ajaran, tetapi orang yang terikat oleh ambisi dan kedudukan. Dari sinilah para sejarawan Muslim melihat Huyai sebagai figur tragis, seseorang yang kalah bukan karena kebodohan, melainkan karena kesombongan. Tahun-tahun berikutnya, pada sekitar 628 Masehi, perhatian kaum muslimin beralih ke Khaybar. Wilayah itu bukan sekadar tempat tinggal Bani Nadir, tetapi juga pusat kekuatan ekonomi dan politik yang masih menyimpan permusuhan. Banyak dari rencana perlawanan di Khaybar diyakini terinspirasi oleh semangat yang dahulu ditanamkan Huyai. Namanya sering disebut sebagai simbol perlawanan terakhir terhadap kebangkitan Islam. Namun, tanpa sosok seperti Huyai bin Akhtab yang mampu menyatukan dan menggerakkan, perlawanan itu tidak lagi memiliki arah yang jelas. Para pemimpin Bani Nadir berbeda pendapat. Sebagian ingin berdamai, sebagian ingin melawan, dan sebagian hanya ingin bertahan hidup. Warisan Huyai justru menjadi beban karena ia meninggalkan kebencian tanpa strategi yang berkelanjutan. Dalam cerita-cerita yang beredar di kalangan mereka, Huyai digambarkan dengan dua wajah. Di satu sisi, ia dipuji sebagai pemimpin yang tidak tunduk. Di sisi lain, ia disalahkan sebagai orang yang membawa kehancuran. Anak-anak mereka tumbuh mendengar kisah tentang Madinah, tentang pengepungan besar, dan tentang janji kemenangan yang tidak pernah terwujud. Dalam catatan sejarah Islam, peristiwa ini sering dijadikan pelajaran bahwa permusuhan yang dibangun di atas dendam akan berakhir pada kehancuran kolektif. Huyai bin Akhtab tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menyeret kaumnya ke dalam konflik yang merugikan mereka untuk generasi berikutnya. Di Madinah, generasi muda kaum muslimin tumbuh dengan kisah Ahzab sebagai ingatan kolektif. Mereka mendengar bagaimana kota kecil itu hampir runtuh, bagaimana pengkhianatan hampir membuka pintu kehancuran, dan bagaimana pertolongan datang pada saat yang tidak terduga. Nama Huyai disebut sebagai tokoh yang hampir mengubah arah sejarah, tetapi gagal karena pilihannya sendiri. Seiring waktu, Madinah semakin kuat dan stabil. Hubungan sosial diatur dengan lebih jelas, dan perjanjian tidak lagi dianggap formalitas kosong. Semua ini merupakan dampak langsung dari pengalaman pahit yang dipicu oleh pengkhianatan Bani Nadir dan persekutuan Ahzab yang digerakkan oleh Huyai. Sejarah mencatat bahwa tidak semua tokoh besar dikenang karena keberhasilan. Sebagian dikenang karena kegagalannya yang memberi pelajaran besar. Huyai bin Akhtab termasuk di antara mereka. Ia menjadi contoh bagaimana kecerdasan, pengaruh, dan keberanian dapat kehilangan makna ketika tidak disertai kejujuran dan kerendahan hati. Bayang-bayang Huyai bin Akhtab semakin terasa ketika ketegangan antara Madinah dan Khaybar terus meningkat. Di Khaybar, benteng-benteng kokoh berdiri di atas tanah subur, menjadi saksi bisu dari kebencian yang diwariskan. Orang-orang Bani Nadir yang bermukim di sana sering berkumpul dan mengingat kembali masa lalu, bukan dengan rasa damai, tetapi dengan penyesalan bercampur amarah. Mereka sadar bahwa jalur permusuhan yang ditanamkan oleh Huyai telah membawa mereka pada posisi yang sulit, terjepit antara keinginan untuk bertahan hidup dan dorongan untuk membalas kekalahan. Dalam percakapan sehari-hari,
Sebagian dari mereka berkata, seandainya ia memilih jalan lain, mungkin kita tidak akan hidup dalam ketakutan seperti ini. Yang lain menjawab, ia memilih jalan yang ia anggap paling mulia, meski berakhir dengan kehancuran. Percakapan ini menunjukkan bahwa warisan Huyai bukanlah kesatuan, melainkan perpecahan yang mendalam. Di Madinah, kaum muslimin mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik lanjutan. Pengalaman Ahzab mengajarkan bahwa ancaman tidak selalu datang secara langsung, tetapi melalui hasutan, persekutuan, dan janji-janji palsu. Kisah tentang bagaimana Huyai berkeliling Jazirah Arab untuk menggalang kekuatan diceritakan kembali sebagai peringatan. Orang-orang berkata, satu lidah bisa lebih berbahaya daripada 1000 pedang. Sekitar tahun 628 Masehi, tekanan terhadap Khaybar semakin terasa. Orang-orang Bani Nadir menyadari bahwa masa depan mereka bergantung pada pilihan yang akan mereka ambil. Beberapa di antara mereka mengingat kembali kata-kata Huyai yang pernah berkata, jangan pernah tunduk. Namun, mereka juga mengingat akhir hidupnya yang tragis. Pertentangan batin ini membuat mereka bimbang, tidak lagi memiliki figur tunggal yang bisa menyatukan langkah. Dalam kisah-kisah yang beredar, diceritakan bahwa seorang pemuda Bani Nadir pernah berkata kepada ayahnya, apakah semua ini sepadan dengan dendam yang kita simpan? Sang ayah terdiam lama sebelum menjawab, dendam adalah warisan yang paling berat. Ia tidak memberi makan, tetapi menuntut pengorbanan. Jawaban itu menggambarkan kesadaran yang mulai tumbuh bahwa jalan yang diwariskan Huyai membawa lebih banyak penderitaan daripada kemuliaan. Sementara itu, di Madinah, generasi baru tumbuh dengan pengalaman kolektif yang kuat. Mereka mendengar bagaimana kota mereka hampir runtuh akibat pengepungan besar, bagaimana pengkhianatan dari dalam hampir membuka pintu kehancuran, dan bagaimana akhirnya mereka selamat. Nama Huyai bin Akhtab disebut bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipelajari. Ia dijadikan contoh tentang bagaimana seseorang bisa mengetahui kebenaran, tetapi memilih menentangnya demi ambisi. Dalam sumber sejarah Islam, disebutkan bahwa sikap seperti Huyai seringkali lahir dari rasa takut kehilangan identitas dan pengaruh. Ia melihat Islam bukan hanya sebagai ajaran baru, tetapi sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang selama ini menguntungkannya. Dari sinilah permusuhan itu tumbuh, bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari kecintaan berlebihan pada kekuasaan. Di Khaybar, cerita tentang Huyai berubah seiring waktu. Pada awalnya, ia dipuja sebagai pemimpin yang berani. Namun, semakin hari, kisah tentang kegagalannya semakin dominan. Anak-anak yang lahir setelah kematiannya mendengar cerita tentang seorang pemimpin yang menjanjikan kemenangan besar, tetapi meninggalkan kehancuran. Bagi mereka, Huyai bukan lagi tokoh hidup, melainkan simbol dari masa lalu yang kelam. Ketika akhirnya konflik Khaybar semakin mendekat, banyak orang menyadari bahwa jalan perlawanan tanpa arah hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Beberapa di antara mereka mulai bertanya dalam hati, apakah kita akan mengulang jejak Huyai atau memilih jalan yang berbeda? Pertanyaan ini menggema di banyak hati, meski tidak semua berani mengucapkannya dengan lantang. Sejarah bergerak maju, tetapi jejak Huyai bin Akhtab tetap tertinggal sebagai bayangan panjang. Ia menjadi pengingat bahwa keputusan satu orang dapat mempengaruhi nasib banyak orang, bahkan setelah ia tiada. Kebencian yang ia tanam tumbuh menjadi konflik berkepanjangan, sementara kebenaran yang ia tolak terus berkembang dan menguat. Waktu terus berjalan, dan ketegangan yang mengendap di Khaybar semakin terasa seperti bara di bawah abu. Orang-orang Bani Nadir hidup dalam kewaspadaan, selalu menoleh ke masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Masa lalu dipenuhi kenangan tentang Madinah yang subur dan benteng-benteng yang pernah mereka anggap tak tergoyahkan. Masa depan dipenuhi ketidakpastian yang lahir dari pilihan-pilihan yang telah diambil oleh Huyai bin Akhtab. Setiap kali nama Madinah disebut, ingatan mereka kembali pada hari-hari pengusiran.
Sebagian masih mengingat suara Huyai yang lantang berdiri di hadapan kaumnya dan berkata bahwa kehormatan tidak boleh ditukar dengan keselamatan. Namun kini, bertahun-tahun setelah kematiannya, makna kehormatan itu dipertanyakan. Mereka hidup, tetapi hidup dalam bayang-bayang konflik yang tidak pernah benar-benar padam. Dalam satu percakapan yang diceritakan turun-temurun, seorang lelaki tua Bani Nadir berkata kepada cucunya, "Kami dulu percaya bahwa kekuatan ada pada benteng dan persekutuan. Huyai mengajarkan itu kepada kami." Sang cucu bertanya polos, "Lalu di mana letak kesalahan kita?" Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Kami lupa bahwa kekuatan juga ada pada menepati janji dan menerima kebenaran." Di Madinah, kisah Huyai bin Akhtab mulai mengalami perubahan makna. Ia tidak lagi sekadar dikenang sebagai musuh, tetapi sebagai contoh perjalanan manusia yang gagal berdamai dengan kebenaran. Para orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka bahwa tidak semua orang yang berilmu akan selamat dan tidak semua orang yang mengetahui tanda-tanda akan beriman. Kisah itu menjadi pengingat bahwa hati memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar pengetahuan. Sekitar masa menjelang peristiwa Khaybar, suasana di Jazirah Arab semakin menunjukkan perubahan besar. Kabilah-kabilah yang dulu mudah terhasut oleh janji Huyai kini lebih berhati-hati. Mereka melihat bagaimana pasukan Ahzab yang besar bubar tanpa hasil, dan bagaimana satu kota kecil bertahan karena kesatuan dan keyakinan. Nama Huyai disebut dalam pertemuan-pertemuan sebagai contoh orang yang pandai berbicara, tetapi gagal membaca arah sejarah. Di Khaybar, sebagian Bani Nadir mulai menyadari bahwa jalan konfrontasi yang diwariskan oleh Huyai tidak memberi mereka masa depan. Ada yang diam-diam berharap dapat hidup berdampingan meski rasa curiga masih kuat. Namun, ada pula yang tetap memelihara kebencian, menjadikan kisah Huyai sebagai bahan bakar emosi. Dua arus ini berjalan beriringan, menciptakan ketegangan internal yang perlahan menggerogoti kekuatan mereka sendiri. Dalam cerita-cerita yang berkembang, disebutkan bahwa beberapa orang pernah bermimpi tentang Huyai bin Akhtab. Dalam mimpi itu, ia berdiri di antara dua jalan, satu menuju kedamaian, satu menuju kehancuran. Namun, ia selalu memilih jalan yang sama seperti dulu. Mimpi itu sering ditafsirkan sebagai simbol bahwa kesalahan terbesar Huyai bukanlah keberaniannya, melainkan ketidakmampuannya untuk berubah. Seiring berjalannya waktu, kisah Huyai bin Akhtab tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat. Ia menjadi cermin bagi siapa saja yang dihadapkan pada kebenaran yang mengancam posisi dan kepentingan. Sejarah memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali dibungkus dengan alasan kehormatan dan kesetiaan. Padahal, di baliknya tersembunyi rasa takut kehilangan pengaruh. Generasi baru, baik di Madinah maupun di Khaybar, tumbuh dengan kisah ini sebagai pelajaran diam-diam. Mereka belajar bahwa satu keputusan dapat menggiring sebuah kaum menuju keselamatan atau kehancuran. Huyai bin Akhtab menjadi simbol bahwa kecerdasan dan kepemimpinan tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai kejujuran dan kerendahan hati. Bayang-bayang peristiwa Ahzab masih terasa meski waktu telah berlalu. Angin yang dulu memporak-porandakan pasukan sekutu sering disebut sebagai tanda bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Dalam kisah itu, Huyai digambarkan sebagai orang yang menantang batas tersebut dengan penuh keyakinan, tetapi akhirnya dikalahkan oleh sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika masa berlalu dan jarak waktu semakin menjauhkan orang dari hari-hari kelam pengepungan Madinah, ingatan tentang Huyai bin Akhtab tidak memudar, justru berubah bentuk. Ia tidak lagi hadir sebagai sosok nyata, melainkan sebagai bayangan yang menyelinap dalam setiap keputusan sulit yang dihadapi oleh Bani Nadir di Khaybar. Setiap kali mereka mempertimbangkan langkah perlawanan, nama Huyai muncul sebagai pembenaran sekaligus peringatan. Di Khaybar,
Benteng-benteng masih berdiri, kebun-kebun masih berbuah, tetapi rasa aman tidak pernah benar-benar kembali. Orang-orang hidup dengan perasaan bahwa sejarah bisa terulang kapan saja. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia, para pemuka berbicara dengan suara rendah. Salah seorang berkata, "Kita telah kehilangan banyak hal karena satu jalan yang kita pilih." Yang lain menjawab, "Tetapi jika kita meninggalkan jalan itu, apakah kita masih memiliki jati diri?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, karena tidak seorang pun berani memutuskan dengan tegas. Anak-anak yang tumbuh di Khaybar mendengar cerita tentang Madinah, seolah itu negeri yang jauh dan asing. Namun, dalam cerita itu, selalu ada satu nama yang disebut dengan nada berbeda-beda, Huyai bin Akhtab. Sebagian orang tua menyebutnya dengan nada bangga, sebagai pemimpin yang tidak tunduk. Sebagian lain menyebutnya dengan nada pahit, sebagai orang yang membawa kehancuran. Perbedaan nada itu membentuk pandangan generasi baru yang terbelah sejak awal. Di Madinah, perubahan sosial semakin menguat. Perjanjian tidak lagi dianggap sekadar kata-kata, tetapi sebagai ikatan yang memiliki konsekuensi nyata. Orang-orang sering berkata bahwa apa yang terjadi pada Bani Nadir dan Bani Quraizah adalah akibat dari pengkhianatan yang disengaja. Dalam cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, Huyai bin Akhtab digambarkan sebagai penggerak utama, orang yang menyalakan api lalu meninggalkannya membakar banyak pihak. Dalam satu kisah yang sering diceritakan, seorang pemuda Madinah bertanya kepada ayahnya, "Mengapa satu orang bisa begitu berbahaya?" Sang ayah menjawab, "Karena ia tidak hanya berbicara dengan lidah, tetapi dengan pengaruh. Dan ketika pengaruh itu dipakai untuk kebencian, dampaknya bisa melampaui satu generasi." Jawaban itu merangkum pelajaran besar dari kisah Huyai. Sementara itu, di Khaybar, kesadaran perlahan tumbuh bahwa masa depan tidak bisa terus dibangun di atas permusuhan lama. Namun, warisan Huyai membuat langkah menuju perubahan terasa berat. Banyak yang merasa bahwa berdamai berarti mengkhianati ingatan masa lalu. Padahal, mereka juga merasakan bahwa mempertahankan kebencian berarti memperpanjang penderitaan. Dalam percakapan antara seorang ibu dan anaknya, sang ibu berkata, "Kami dulu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya." Anaknya bertanya, "Apakah itu salah?" Sang ibu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Tidak salah, tetapi kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran." Itulah yang tidak dipahami oleh Huyai. Seiring waktu, kisah Huyai bin Akhtab mulai dipahami tidak hanya sebagai cerita tentang konflik, tetapi sebagai kisah tentang kegagalan manusia membaca tanda-tanda zaman. Ia hidup pada masa perubahan besar, tetapi memilih mempertahankan masa lalu dengan cara yang paling keras. Dalam pandangan Islam, sikap ini menjadi contoh nyata tentang orang yang menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak mau melepaskan kedudukan. Di tengah semua itu, sejarah terus bergerak. Peristiwa Khaybar semakin dekat, dan ketegangan yang tersisa dari masa Huyai akan segera menemukan ujungnya. Orang-orang yang masih hidup dengan kenangan tentangnya akan dihadapkan pada kenyataan baru, kenyataan yang memaksa mereka memilih antara melanjutkan warisan konflik atau memulai lembaran berbeda. Nama Huyai bin Akhtab tetap disebut, tetapi semakin sering disebut sebagai pelajaran daripada panutan. Ia menjadi simbol bahwa kecerdasan dan keberanian tidak selalu membawa keselamatan jika diarahkan oleh kebencian. Dari Madinah hingga Khaybar, kisahnya mengajarkan bahwa satu keputusan yang salah jika dipertahankan dengan keras kepala dapat menggiring banyak orang menuju nasib yang sama. Hari-hari di Khaybar bergerak perlahan menuju titik yang tidak dapat dihindari. Benteng-benteng yang dahulu menjadi lambang rasa aman, kini lebih sering dipandang sebagai kurungan yang menahan ketakutan. Orang-orang Bani Nadir menjalani kehidupan dengan bayangan masa lalu yang berat, karena setiap keputusan yang mereka ambil selalu dibandingkan dengan jalan yang pernah dipilih oleh Huyai bin Akhtab. Di antara mereka,
ada yang masih setia pada warisan pikirannya. Mereka berkata, "Jika kita menyerah, maka semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia." Namun, suara lain mulai terdengar, lebih lirih tetapi semakin sering diulang. "Jika kita terus melawan, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama." Pertentangan ini membuat kehidupan sosial mereka rapuh, seolah setiap langkah bisa memicu perpecahan baru. Pada malam-malam tertentu, orang-orang berkumpul di balik tembok benteng, membicarakan masa depan dengan suara tertahan. Seorang lelaki berkata, "Huyai menjanjikan kemuliaan, tetapi yang kita warisi adalah ketakutan." Seorang lainnya menjawab, "Ia tidak pernah berniat membawa kita pada kehancuran. Ia hanya tidak mau mengalah." Percakapan ini berputar tanpa ujung karena tidak ada jawaban yang benar-benar mampu menyembuhkan luka kolektif mereka. Di Madinah, kisah tentang Huyai bin Akhtab semakin matang sebagai pelajaran sejarah. Ia tidak lagi hanya diceritakan sebagai musuh, tetapi sebagai contoh tentang bagaimana kecintaan pada kekuasaan dapat menutup mata hati. Orang-orang tua berkata kepada generasi muda bahwa bahaya terbesar bukan selalu datang dari orang yang tidak tahu, melainkan dari orang yang tahu tetapi menolak. Ketika berita tentang kesiapan menghadapi Khaybar mulai menyebar, kegelisahan di sana semakin memuncak. Orang-orang menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu akan segera berhadapan dengan kenyataan masa kini. Dalam keheningan sebelum badai, banyak yang teringat kembali pada kata-kata Huyai yang dulu sering diucapkannya, bahwa kehormatan harus dibela dengan apapun. Namun kini, makna kehormatan itu terasa kosong karena tidak lagi diiringi harapan. Seorang perempuan tua Bani Nadir pernah berkata kepada anak-anaknya, "Aku melihat Huyai berbicara dengan penuh keyakinan dan kami semua percaya. Tetapi keyakinan tanpa kebenaran adalah beban yang berat." Kata-kata itu menyebar dari satu keluarga ke keluarga lain, menjadi refleksi yang terlambat tetapi jujur. Dalam pandangan Islam, kisah ini dipahami sebagai bagian dari sunnatullah dalam perjalanan manusia. Ketika kebenaran datang, tidak semua orang menolaknya karena kebodohan. Sebagian menolaknya karena terlalu mencintai posisi dan pengaruh. Huyai bin Akhtab menjadi contoh nyata dari kelompok ini. Seseorang yang mengenali tanda-tanda, tetapi memilih mempertahankan dunia yang ia kuasai. Seiring semakin dekatnya peristiwa besar di Khaybar, nama Huyai semakin sering disebut sebagai asal mula semua ini. Ia telah pergi, tetapi benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon konflik yang akarnya menjalar ke banyak hati. Ada yang ingin mencabutnya, ada yang ingin merawatnya, dan ada pula yang tidak tahu harus berbuat apa. Generasi yang lebih muda mulai merasakan kelelahan emosional. Mereka tumbuh dengan cerita tentang pengusiran, pengepungan, dan pengkhianatan, tetapi tidak pernah merasakan masa damai yang sebenarnya. Bagi mereka, Huyai bin Akhtab adalah sosok dari cerita lama yang menentukan hidup mereka tanpa pernah mereka temui. Sejarah bergerak dengan caranya sendiri. Tidak ada satupun benteng yang benar-benar abadi, dan tidak ada satupun dendam yang tidak menuntut harga. Kisah Huyai menunjukkan bahwa satu pilihan yang diulang-ulang dengan keras kepala dapat menjadi jalan panjang menuju kehancuran kolektif. Ketika hari-hari penentuan semakin dekat, banyak hati di Khaybar mulai memahami bahwa mereka bukan hanya menghadapi kekuatan luar, tetapi juga bayangan masa lalu yang belum mereka selesaikan. Dan di antara bayangan itu, sosok Huyai bin Akhtab berdiri paling jelas sebagai pengingat bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan dapat menyesatkan dan bahwa penolakan terhadap kebenaran tidak pernah benar-benar berakhir dengan kemenangan. Ketika hari-hari semakin mendekat pada peristiwa yang akan menentukan nasib Khaybar, kegelisahan di hati orang-orang Bani Nadir berubah menjadi kesunyian yang berat. Mereka tidak lagi banyak berbicara tentang kemenangan atau kehormatan, melainkan tentang kemungkinan kehilangan
yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setiap benteng yang kokoh kini terasa seperti dinding yang memantulkan kembali ketakutan mereka sendiri. Di antara mereka, ada yang mulai mengenang kembali sosok Huyai bin Akhtab dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan sorak-sorai atau pujian, melainkan dengan pertanyaan. Seorang lelaki berkata dalam pertemuan kecil, "Apakah kita benar-benar memahami jalan yang ia pilih, atau kita hanya mengikuti karena takut kehilangan arah?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Tidak ada yang segera menjawab, karena setiap orang menyadari bahwa mereka pernah mengikuti tanpa benar-benar mempertanyakan. Ingatan tentang Huyai sering muncul dalam bentuk cerita lama. Dikisahkan bagaimana ia berdiri dengan penuh keyakinan, menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata. Ia mampu membuat ketakutan terdengar seperti keberanian dan kebencian terdengar seperti kehormatan. Orang-orang yang mengingatnya mulai menyadari bahwa pengaruhnya begitu besar bukan karena kebenaran yang ia bawa, melainkan karena ia tahu bagaimana menyentuh emosi terdalam kaumnya. Di Madinah, cerita tentang Huyai bin Akhtab telah menjadi bagian dari pelajaran hidup. Orang-orang memahami bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada jumlah atau senjata, tetapi pada kesetiaan terhadap perjanjian dan kejujuran niat. Mereka sering berkata bahwa apa yang menimpa Bani Nadir bukanlah akibat dari kelemahan, melainkan akibat dari pilihan yang terus diulang, meski tanda-tanda peringatan telah jelas. Ketika kabar tentang kesiapan menuju Khaybar semakin nyata, orang-orang di sana merasakan bahwa mereka akan segera menghadapi konsekuensi terakhir dari jalan panjang yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Sebagian mengingat bagaimana Huyai pernah berkata bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar. Kini, waktu itu benar-benar tiba dan jawabannya terasa pahit. Dalam percakapan antara seorang ayah dan anaknya, sang anak bertanya, "Jika Huyai masih hidup, apakah ia akan memilih jalan yang sama?" Sang ayah menjawab setelah lama terdiam, "Ia akan memilih apa yang selalu ia pilih, mempertahankan harga diri meski harus kehilangan segalanya." Jawaban itu tidak diucapkan dengan kekaguman, tetapi dengan kesedihan yang dalam. Warisan terbesar Huyai bin Akhtab bukanlah persekutuan yang ia bangun atau rencana yang ia susun, melainkan dampak jangka panjang dari penolakannya terhadap kebenaran. Ia menunjukkan bagaimana satu keputusan yang dilandasi ambisi dapat berkembang menjadi rantai peristiwa yang menyeret banyak orang, bahkan setelah pengambil keputusan itu tiada. Generasi yang lahir setelah kematiannya tumbuh dengan cerita tentang seorang pemimpin yang keras kepala dan cerdas, tetapi gagal membaca arah perubahan zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahnya, tetapi hidup dalam bayang-bayang akibat perbuatannya. Bagi mereka, Huyai adalah pelajaran yang terlambat, tetapi tetap berharga. Ketika benteng-benteng Khaybar mulai bersiap menghadapi kenyataan yang tak terelakkan, banyak hati mulai berdamai dengan satu kesimpulan, bahwa kekalahan terbesar bukanlah kehilangan tanah atau kekuasaan, melainkan kegagalan untuk mengakui kebenaran ketika kesempatan itu masih terbuka. Kesimpulan ini tidak diucapkan dengan lantang, tetapi dirasakan bersama dalam keheningan. Sejarah mencatat bahwa tidak semua tokoh besar meninggalkan warisan yang mereka harapkan. Sebagian meninggalkan pelajaran yang justru berlawanan dengan cita-cita mereka. Huyai bin Akhtab termasuk di antara mereka. Ia ingin mempertahankan pengaruh, tetapi justru menjadi contoh tentang batas pengaruh manusia ketika berhadapan dengan kebenaran yang lebih besar. Saat ketegangan di Khaybar mencapai titik yang paling sunyi, banyak orang mulai merasakan bahwa mereka sedang berdiri di ambang akhir dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan itu tidak dimulai di Khaybar, tetapi bertahun-tahun sebelumnya ketika Huyai bin Akhtab memilih jalan penentangan daripada penerimaan. Kini, pilihan itu kembali kepada mereka dalam bentuk kenyataan yang tidak dapat dihindari. Pada malam-malam terakhir
Sebelum peristiwa besar, orang-orang Bani Nadir jarang menyalakan api besar. Mereka duduk berkelompok kecil, berbicara pelan, seakan takut suara mereka sendiri mengundang takdir. Dalam percakapan itu, nama Huyai sering muncul, bukan lagi sebagai seruan perlawanan, melainkan sebagai asal mula semua kegelisahan ini. Seorang lelaki berkata, "Ia mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan segalanya, tetapi ia tidak mengajarkan kita bagaimana hidup setelah kehilangannya." Kalimat itu menyentuh banyak hati karena terasa sangat nyata. Sebagian orang mulai mengingat kembali saat-saat awal ketika Muhammad bin Abdullah pertama kali datang ke Madinah. Mereka mengingat bahwa pintu perjanjian pernah terbuka, bahwa kesempatan untuk hidup berdampingan pernah ada. Namun, Huyai memandang kesempatan itu sebagai ancaman. Ia melihat masa depan melalui lensa kekuasaan, bukan melalui kejujuran. Dari situlah, semua langkah selanjutnya mengikuti arah yang sama, semakin jauh dari kemungkinan damai. Dalam pandangan banyak orang yang merenung, kesalahan terbesar Huyai bukanlah keberaniannya melawan, tetapi ketidakmampuannya untuk berhenti ketika tanda-tanda kegagalan mulai tampak. Ia terus maju, bukan karena yakin akan kebenaran jalannya, tetapi karena mundur berarti mengakui kesalahan. Dan bagi dirinya, mengakui kesalahan terasa lebih menakutkan daripada kehilangan segalanya. Di Madinah, kisah ini sering direnungkan sebagai bagian dari perjalanan manusia menghadapi kebenaran. Orang-orang berkata bahwa tidak semua penentang lahir dari kebencian murni. Sebagian lahir dari rasa takut yang tidak pernah diakui. Huyai bin Akhtab menjadi contoh bagaimana rasa takut kehilangan pengaruh dapat berubah menjadi permusuhan yang diwariskan. Ketika akhirnya kenyataan benar-benar mengetuk pintu Khaybar, banyak orang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi bukan hanya kekuatan luar, tetapi juga bayangan panjang dari keputusan masa lalu. Benteng-benteng yang kokoh tidak mampu melindungi hati dari penyesalan. Kebun-kebun yang subur tidak mampu menumbuhkan harapan yang telah lama layu. Dalam satu percakapan terakhir yang sering dikenang, seorang lelaki tua berkata kepada anak-anaknya, "Jika suatu hari kalian diberi pilihan antara mempertahankan kebencian atau menerima kebenaran, ingatlah apa yang telah terjadi pada kami." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata penuh tanya, tanpa sepenuhnya memahami, tetapi kata-kata itu akan tinggal di hati mereka lama setelah peristiwa ini berlalu. Warisan Huyai bin Akhtab akhirnya dipahami dengan lebih jernih. Ia bukan hanya meninggalkan konflik, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang dipertahankan tanpa kejujuran akan runtuh dari dalam. Ia mengajarkan, meski tanpa niat, bahwa kecerdasan dan pengaruh adalah amanah yang bisa menjadi petaka jika diarahkan oleh kesombongan. Sejarah tidak mencatat Huyai sebagai pemenang, tetapi sebagai penggerak peristiwa besar yang berakhir dengan kegagalan. Namun, justru dari kegagalan itulah lahir pelajaran yang jauh lebih panjang umurnya daripada kemenangan sesaat. Pelajaran itu hidup di Madinah, di Khaybar, dan dalam setiap kisah yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika fajar-fajar berikutnya menyingsing di Khaybar, udara terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada sorak, tidak ada pekikan perang, hanya kesunyian yang menggantung seperti pertanda. Orang-orang Bani Nadir bangun dengan perasaan bahwa hari-hari ke depan tidak akan sama seperti sebelumnya. Mereka merasakan bahwa perjalanan panjang yang dimulai dengan pengusiran dari Madinah kini hampir mencapai ujungnya. Di balik tembok benteng, sebagian orang memandang ke arah kebun-kebun yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Pohon-pohon kurma berdiri tegak, seakan tidak peduli pada kegelisahan manusia di bawahnya. Namun, bagi mereka, kebun-kebun itu kini tampak seperti kenangan yang akan segera berubah menjadi masa lalu. Dalam hati mereka terlintas pikiran bahwa semua ini adalah bayaran dari pilihan yang pernah dibuat. Pilihan yang dulu dipandu oleh Huyai bin Akhtab. Nama itu kembali muncul
dalam percakapan yang lebih jujur dari sebelumnya. Seorang lelaki berkata dengan suara pelan, "Ia selalu berkata bahwa waktu akan berpihak pada kita." Yang lain menjawab, "Waktu memang berpihak, tetapi bukan kepada kita." Kalimat itu tidak diucapkan dengan kemarahan, melainkan dengan kelelahan yang dalam, kelelahan dari bertahun-tahun memikul dendam yang tidak pernah memberi ketenangan. Di Madinah, peristiwa yang akan terjadi dipahami sebagai kelanjutan alami dari sejarah sebelumnya. Orang-orang tidak melihatnya sebagai balas dendam, melainkan sebagai penyelesaian dari rangkaian pengkhianatan yang telah berulang. Dalam ingatan kolektif mereka, Huyai bin Akhtab tetap dikenang sebagai sosok yang menolak setiap pintu damai yang terbuka. Dan penolakan itulah yang membawa kaumnya pada titik ini. Dalam banyak kisah yang diceritakan, Huyai digambarkan sebagai orang yang tidak pernah kekurangan alasan untuk melawan. Setiap ajakan berdamai, ia tafsirkan sebagai kelemahan lawan. Setiap peringatan, ia anggap sebagai tipu daya. Sikap itulah yang akhirnya membentuk jalan hidupnya, jalan yang lurus menuju konflik tanpa akhir. Di Khaybar, sebagian orang mulai berbicara tentang kemungkinan akhir yang berbeda seandainya Huyai memilih jalan lain. Seorang perempuan berkata kepada saudaranya, "Bagaimana jika dulu ia berkata, kita akan hidup berdampingan?" Saudaranya menjawab dengan lirih, "Maka mungkin anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan cerita tentang perang dan pengusiran." Percakapan seperti ini muncul semakin sering, menandakan kesadaran yang datang terlambat tetapi tulus. Ketika tekanan semakin nyata, banyak hati mulai merendah. Mereka menyadari bahwa kekerasan yang diwariskan tidak lagi terasa mulia. Ia hanya menyisakan kelelahan dan kehilangan. Dalam momen-momen seperti itu, sebagian orang mulai memahami bahwa kesalahan terbesar Huyai bukanlah permusuhannya terhadap Islam, melainkan keyakinannya bahwa kekuasaan harus dipertahankan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan masa depan kaumnya sendiri. Sejarah memperlihatkan bahwa manusia seringkali baru memahami makna sebuah pilihan ketika konsekuensinya telah tiba. Huyai bin Akhtab membuat pilihannya dengan penuh keyakinan, dan keyakinan itu ia pertahankan sampai akhir hayatnya. Namun keyakinan yang tidak mau dikoreksi oleh kebenaran akhirnya berubah menjadi beban yang diwariskan. Generasi yang hidup di masa ini mulai melihat Huyai bukan sebagai sosok yang harus dibela, tetapi sebagai kisah yang harus dipahami agar tidak terulang. Mereka belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berdiri melawan, tetapi juga berani mengakui kesalahan dan berubah arah. Pelajaran ini lahir dari penderitaan yang panjang, tetapi justru karena itulah ia menjadi begitu berharga. Kisah Huyai bin Akhtab kini bergerak menuju fase terakhir dari pengaruhnya. Benteng-benteng yang akan diuji, hati-hati yang akan diuji, dan kenangan yang akan dipisahkan antara pelajaran dan beban. Dari sini, sejarah akan menuliskan kelanjutannya, membawa kisah ini menuju penutup dari satu rangkaian panjang konflik, sekaligus membuka lembaran baru bagi mereka yang mau mengambil hikmah. Hari-hari penentuan itu akhirnya tiba dengan langkah yang tidak tergesa, tetapi pasti. Di Khaybar, orang-orang mulai memahami bahwa sejarah tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Terkadang ia hadir dalam kesunyian yang menekan dada. Benteng-benteng yang dahulu dibanggakan kini menjadi saksi bisu dari kecemasan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap sudutnya mengingatkan mereka pada keputusan-keputusan lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Di tengah kegelisahan itu, banyak orang teringat kembali pada awal mula segalanya. Mereka mengingat saat Huyai bin Akhtab pertama kali mengucapkan kata-kata perlawanan dengan penuh keyakinan. Saat itu, keyakinan tersebut terasa menenangkan, seolah memberi arah di tengah perubahan yang menakutkan. Namun kini, arah itu membawa mereka ke tempat yang asing, tempat di mana keyakinan lama tidak lagi memberi kekuatan, melainkan menuntut pertanggungjawaban. Dalam pertemuan kecil yang terjadi di salah satu benteng,
seorang lelaki berkata dengan suara lirih, "Kita mengikuti Huyai karena ia tampak paling yakin di antara kita." Yang lain menimpali, "Mungkin itulah masalahnya. Kita mengikuti keyakinan seseorang, bukan kebenaran itu sendiri." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam lama, karena mereka menyadari betapa dalamnya pengaruh satu sosok terhadap perjalanan banyak orang. Di Madinah, kisah tentang Huyai bin Akhtab telah mencapai bentuk yang lebih utuh. Ia tidak lagi diceritakan hanya sebagai musuh yang licik, tetapi sebagai contoh manusia yang terjebak oleh ketakutannya sendiri. Orang-orang memahami bahwa penolakannya terhadap Islam bukan sekadar persoalan perbedaan keyakinan, melainkan persoalan kehilangan kendali dan pengaruh. Ia takut menjadi bagian dari perubahan, sehingga memilih melawannya. Ketika tekanan terhadap Khaybar semakin nyata, sebagian orang di sana mulai mengakui sesuatu yang selama ini mereka hindari, bahwa kesetiaan buta terhadap warisan Huyai telah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memilih jalan yang lebih ringan. Kesadaran ini tidak datang dengan penyesalan yang dramatis, tetapi dengan rasa letih yang mendalam. Rasa letih karena terlalu lama hidup dalam permusuhan. Seorang ibu berkata kepada putranya, "Aku ingin engkau hidup tanpa membawa dendam yang bukan milikmu." Putranya bertanya, "Apakah dendam itu milik kita atau milik orang sebelum kita?" Sang ibu tersenyum pahit dan menjawab, "Dendam selalu diwariskan, tetapi tidak pernah memberi warisan yang baik." Percakapan sederhana itu mencerminkan perubahan yang perlahan mulai tumbuh di hati sebagian generasi baru. Warisan Huyai bin Akhtab kini terlihat lebih jelas. Ia tidak hanya meninggalkan konflik dengan kaum muslimin, tetapi juga meninggalkan kebingungan identitas di antara kaumnya sendiri. Mereka terpecah antara mempertahankan kebencian lama atau mencari jalan hidup yang lebih tenang. Perpecahan ini melemahkan mereka lebih dari kekuatan luar manapun. Dalam pandangan Islam, kisah ini dipahami sebagai bagian dari ujian sejarah, bahwa manusia diuji bukan hanya dengan kekuatan dan kelemahan, tetapi dengan pilihan ketika kebenaran dan kepentingan pribadi saling berhadapan. Huyai bin Akhtab memilih kepentingannya, dan pilihan itu membawa dampak yang jauh melampaui hidupnya sendiri. Ketika akhirnya banyak orang menyadari bahwa tidak ada benteng yang mampu melindungi dari konsekuensi moral, kisah ini mencapai titik refleksi yang dalam. Mereka memahami bahwa kesalahan terbesar bukanlah kalah dalam konflik, tetapi gagal belajar sebelum konflik itu menghancurkan segalanya. Pemahaman ini datang terlambat bagi sebagian orang, tetapi tetap menjadi cahaya bagi mereka yang mau menerimanya. Sejarah akan terus mencatat nama Huyai bin Akhtab bukan sebagai pahlawan dan bukan pula sekadar penjahat, tetapi sebagai contoh nyata tentang manusia yang menolak kebenaran karena takut kehilangan kekuasaan. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan kebencian hanya akan meninggalkan kehancuran, sementara kebenaran yang diterima dengan kerendahan hati akan memberi kehidupan yang lebih panjang dari usia manusia. Saat waktu semakin mendekat pada perubahan besar, orang-orang di Khaybar mulai merasakan bahwa sejarah sedang menarik napas panjang sebelum berbicara. Tidak ada lagi keyakinan palsu yang bisa menghibur hati mereka. Yang tersisa hanyalah kesadaran perlahan bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan harga itu kini harus dibayar oleh generasi yang bahkan tidak ikut mengambil keputusan awal. Di balik tembok benteng, seorang lelaki tua duduk memandang anak-anak yang bermain tanpa memahami kegelisahan orang dewasa. Ia berkata pelan kepada orang di sampingnya, "Mereka tidak mengenal Huyai bin Akhtab, tetapi hidup mereka ditentukan olehnya." Kalimat itu menggambarkan betapa panjang bayangan seorang tokoh yang memilih jalan permusuhan dengan keyakinan penuh, tanpa menyadari bahwa dampaknya akan melampaui hidupnya sendiri. Sebagian orang mulai mengingat kembali saat-saat terakhir Huyai hidup. Ia tidak pernah meminta maaf, tidak pernah mengakui kesalahan. Bahkan dalam kekalahan, ia tetap memelihara kebanggaan.
Sikap inilah yang kini dipahami sebagai inti dari tragedi tersebut. Bukan sekadar permusuhan terhadap Islam, tetapi ketidakmauan untuk merendahkan hati di hadapan kebenaran. Di Madinah, orang-orang memaknai semua ini sebagai pelajaran tentang kepemimpinan. Mereka berkata bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang paling keras bersuara, melainkan orang yang paling jujur terhadap dirinya sendiri. Huyai bin Akhtab menjadi contoh tentang bagaimana kecerdasan dan pengaruh dapat berubah menjadi alat kehancuran ketika tidak dikendalikan oleh kejujuran hati. Di Khaybar, malam-malam menjadi lebih panjang. Banyak orang terjaga bukan karena takut serangan, tetapi karena gelisah oleh pikiran mereka sendiri. Mereka mulai bertanya, apakah kita benar-benar hidup sesuai kehendak kita, atau hanya menjalani sisa-sisa keputusan masa lalu? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena jawabannya menuntut keberanian untuk melepaskan warisan kebencian. Seorang pemuda berkata kepada temannya, "Aku lelah membenci sesuatu yang tidak aku alami." Temannya menjawab, "Kita mewarisi cerita, bukan pengalaman. Namun, cerita itu membentuk hidup kita." Percakapan ini mencerminkan pergulatan generasi yang tidak lagi ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, tetapi belum sepenuhnya tahu bagaimana melangkah keluar darinya. Dalam kisah-kisah yang terus diceritakan, Huyai bin Akhtab mulai dipahami sebagai tokoh yang kalah oleh dirinya sendiri. Ia memiliki kesempatan untuk memilih jalan lain, tetapi setiap kesempatan itu ia tolak karena takut kehilangan pengaruh. Ketakutan itulah yang mendorongnya untuk menghasut, bersekutu, dan mengkhianati perjanjian, hingga akhirnya menutup semua pintu kembali. Sejarah Islam mencatat bahwa jalan hidup Huyai bukanlah kebetulan, melainkan rangkaian pilihan yang konsisten. Ia memilih permusuhan ketika ada peluang damai, ia memilih tipu daya ketika ada kejujuran, dan ia memilih kesombongan ketika ada kerendahan hati. Dari pilihan-pilihan inilah lahir peristiwa besar yang mengguncang Madinah dan sekitarnya. Kini, ketika generasi baru mulai memahami kisah ini dengan lebih jernih, muncul harapan kecil bahwa warisan itu tidak harus diteruskan sepenuhnya, bahwa seseorang dapat belajar dari masa lalu tanpa harus mengulanginya. Namun harapan itu rapuh karena sejarah juga menunjukkan betapa sulitnya manusia melepaskan identitas yang dibangun dari konflik. Kisah Huyai bin Akhtab terus bergerak menuju titik di mana semua benang akan ditarik bersamaan. Benteng, kebun, kenangan, dan keyakinan akan diuji dalam satu rangkaian peristiwa yang tidak bisa dihindari. Di sanalah makna sebenarnya dari pilihan yang pernah dibuat akan terlihat dengan jelas, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi bagi generasi yang akan datang. Kesadaran yang tumbuh di Khaybar tidak datang sebagai pencerahan yang tiba-tiba, melainkan sebagai beban yang perlahan menekan hati. Orang-orang mulai memahami bahwa mereka tidak hanya menghadapi perubahan keadaan, tetapi juga sedang berhadapan dengan warisan batin yang rumit. Warisan itu bukan berupa tanah atau benteng, melainkan cara berpikir yang telah lama dibentuk oleh ketakutan dan kebencian. Dan di pusat warisan itu, nama Huyai bin Akhtab tetap berdiri sebagai poros utama. Dalam banyak perbincangan, orang-orang mulai menyadari bahwa Huyai tidak pernah benar-benar menawarkan masa depan. Ia hanya menawarkan perlawanan. Perlawanan itu pada awalnya terasa seperti jalan keluar dari kegelisahan, tetapi seiring waktu berubah menjadi lingkaran yang menjerat. Semakin lama mereka bertahan di dalamnya, semakin sulit menemukan jalan keluar tanpa kehilangan sesuatu yang mereka anggap sebagai jati diri. Di Madinah, orang-orang melihat perkembangan ini dengan pandangan yang lebih tenang. Mereka memahami bahwa permusuhan yang panjang akan selalu berakhir pada kelelahan. Dalam cerita-cerita yang berkembang, dikatakan bahwa Huyai bin Akhtab adalah orang yang paling keras menolak, bukan karena ia paling tidak tahu, tetapi karena ia paling takut kehilangan kendali. Ketakutan itu membuatnya terus bergerak, menghasut, dan menyusun persekutuan. Bahkan ketika tanda-tanda kegagalan telah jelas di hadapannya. Di Khaybar, seorang lelaki yang dahulu
mengikuti setiap seruan Huyai kini, berkata kepada dirinya sendiri, "Aku mengira keberanian adalah tidak pernah mundur. Kini aku tahu keberanian juga berarti mengakui bahwa kita telah salah." Pikiran ini tidak mudah diterima karena ia menuntut perubahan cara pandang yang telah berakar puluhan tahun. Namun, pikiran semacam inilah yang perlahan mulai muncul di benak sebagian orang. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana tegang mulai bertanya tentang asal mula kebencian yang mereka rasakan di sekeliling mereka. Mereka mendengar nama Huyai bin Akhtab disebut dengan berbagai nada, dan dari situ mereka belajar bahwa satu sosok dapat meninggalkan makna yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol perlawanan. Bagi yang lain, ia adalah simbol kehilangan kesempatan. Dalam pandangan Islam, kisah ini dipahami sebagai gambaran nyata tentang bagaimana hati manusia dapat mengunci dirinya sendiri. Huyai mengetahui tanda-tanda, memahami sejarah, dan mengenali perubahan zaman. Namun ia memilih untuk menutup semua pintu yang mengharuskannya merendahkan diri. Dari situlah lahir pengkhianatan, persekutuan, dan hasutan yang mengguncang Madinah dan sekitarnya. Seiring waktu, orang-orang mulai memahami bahwa tidak ada satupun konflik besar yang berdiri sendiri. Semua berawal dari keputusan kecil yang terus dipertahankan. Huyai bin Akhtab mengambil keputusan untuk menolak sejak awal, dan setiap keputusan berikutnya hanyalah penguatan dari penolakan itu. Ketika kesempatan untuk kembali terbuka, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk berbalik. Kini, ketika sejarah mendekati titik penyelesaiannya, banyak hati mulai menerima bahwa yang mereka hadapi bukan hanya akibat dari kekuatan luar, tetapi juga akibat dari pilihan batin yang diwariskan. Kesadaran ini tidak menghapus rasa kehilangan, tetapi memberi makna baru pada penderitaan yang telah mereka alami. Nama Huyai bin Akhtab tetap tercatat dalam sejarah Islam bukan sebagai tokoh yang dilupakan, tetapi sebagai pelajaran yang terus diulang. Ia mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa kejujuran akan menjerumuskan, bahwa kepemimpinan tanpa kerendahan hati akan merusak, dan bahwa penolakan terhadap kebenaran tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Kisah ini terus bergerak, mendekati titik di mana semua dampak akan terlihat dengan jelas. Dari Madinah hingga Khaybar, dari generasi tua hingga generasi muda, semua akan merasakan hasil dari jalan panjang yang pernah dipilih. Dan di sanalah sejarah akan menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu tiba pada waktunya. Pada saat ketegangan itu mencapai puncaknya, banyak orang di Khaybar mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya sedang menunggu peristiwa, tetapi sedang menunggu keputusan batin masing-masing. Tidak ada lagi seruan lantang, tidak ada lagi pidato yang membakar semangat seperti yang dahulu sering diucapkan Huyai bin Akhtab. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memaksa setiap orang berbicara dengan hatinya sendiri. Sebagian orang mulai menyendiri, merenungkan jalan hidup yang telah mereka tempuh. Mereka mengingat bagaimana dahulu Huyai mampu membuat segala sesuatu tampak jelas dan sederhana, seolah dunia hanya terbagi menjadi dua sisi, kawan dan lawan. Namun kini, pembagian itu tidak lagi terasa memadai. Realitas menunjukkan bahwa kehidupan jauh lebih rumit dan bahwa pilihan yang terlalu kaku seringkali berujung pada kebuntuan. Dalam percakapan pelan antara dua orang yang telah lama hidup berdampingan, salah satunya berkata, "Ia membuat kita percaya bahwa tidak ada jalan selain melawan." Yang lain menjawab, "Padahal jalan itu selalu ada, hanya saja kita tidak mau melihatnya." Percakapan ini mencerminkan kesadaran baru yang perlahan tumbuh, kesadaran bahwa kebencian seringkali dipelajari, bukan diwariskan secara alami. Di Madinah, orang-orang memandang semua ini sebagai bagian dari perjalanan panjang sebuah masyarakat yang belajar dari luka. Mereka tidak lagi memusatkan perhatian pada sosok Huyai sebagai individu semata, tetapi pada dampak dari pilihan-pilihannya.
Mereka memahami bahwa satu orang dengan pengaruh besar dapat menggerakkan banyak hati, dan bahwa tanggung jawab moral seorang pemimpin jauh lebih berat daripada yang sering disadari. Dalam cerita-cerita yang beredar, disebutkan bahwa Huyai bin Akhtab sebenarnya beberapa kali dihadapkan pada momen ragu. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia menekannya dengan keyakinan palsu bahwa mundur berarti kalah.